Oke, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita mau bahas buku Filosofi, A Handbook for When Things Go Wrong. Penulisnya Elizabeth Day. Buku ini tuh sebenarnya pengembangan dari podcast dia yang udah menang penghargaan, How to Fail. Iya, betul. Jadi sumber kita kali ini dari kutipan sampul, terus ada pendahuluan sama bab pertamanya. Nah, misi kita di sini apa ya? Kita mau coba gali gimana sih D ini ngajak kita buat, ngelihat kegagalan dari sudut pandang lain. Nggak nakut-nakutin gitu. Sip. Jadi bukan buat mengagung-agungkan kegagalan juga ya, tapi lebih ke memahami kalau itu ya bagian hidup aja. Persis. Kita coba pahami gimana kegagalan itu bukan akhir dunia. Malah mungkin titik awal buat belajar sesuatu. Dan ini penting buat Anda nih, mungkin yang lagi ngerasa stuck, atau lagi hadapin tantangan. Atau ya sekedar penasaran aja gimana caranya ngubah cara pandang soal kemunduran. Oke. Langsung aja deh. D kan mulai dengan definisi yang kayaknya simple ya. Gagal itu kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencana. Tapi kayaknya ada makna lebih dalam di situ ya. Nah, itu dia. Kelihatannya simpel, tapi pertanyaannya tuh rencana siapa ini yang nggak jalan? Itu beneran rencana Anda sendiri? Atau jangan-jangan ekspektasi orang lain, bisa keluarga, masyarakat, atau bahkan, ini yang disoroti juga, dari film komedi romantis gitu loh, yang jualannya happy ending mulu. Oh, jadi langkah pertamanya justru mempertanyakan si rencana ini datangnya dari mana ya? Betul banget, itu kunci pertama di filosofi ini, bongkar dulu asumsi soal rencana itu. Menarik. Soalnya kan itu langsung nabrak narasi sukses yang ya ada di mana-mana. Dan Day juga kayaknya agak kritis sama tekanan buat selalu positive thinking gitu ya. Iya. Dia lihat ada semacam, tirani positivitas. Kayak kita tuh nggak boleh banget ngerasa negatif atau susah gitu. Apalagi zaman sosmed sekarang ya, semua kayaknya sempurna banget. Nah, itu dia. Makin parah kan jadinya sosmed bikin kita makin takut kelihatan gagal, makin ngerasa sendirian kalau lagi jatuh. Padahal kata D, justru ngakuin kita lagi rapuh, lagi susah, terus cerita, itu malah bisa jadi sumber kekuatan. Sumber koneksi sama orang lain. Koneksi ya kuncinya. Karena semua orang pernah gagal gitu. Universal. Itu salah satu pilar penting filosofi. Kegagalan itu ya dialami semua orang, nggak pandang bulu. Justru itu yang nyamain kita sebagai manusia. Dan ngomongin kegagalan secara terbuka, kata D itu bisa jadi penawar rasa malu. Penawar rasa malu? Gimana tuh maksudnya? Iya, rasa malu itu kan suburnya di tempat sepi, di rahasia. Kalau diomongin bareng-bareng, kekuatannya luntur gitu. Pengalaman bersama tuh ngalahin rasa malu. Dia sendiri juga gitu kok. Dia cerita kegagalan dia, yang receh juga ada. Kayak salah nyebut nama podcastnya sendiri. Oh iya, dia cerita itu ya. Tapi nggak cuma yang ringan kan? Dia juga bahas kegagalan yang lebih berat. Yang di luar kendali kita gitu. Betul, ada kontras tuh di bukunya. Antara cerita dia yang relatif ringan, sama cerita temennya, Clemmy. Wah, itu berat sih. Kena stroke parah di usia muda, terus kena COVID pula. Itu kan jenis kegagalan yang, ya ampun, di luar kuasa kita banget. Tapi temennya itu kuat ya? Kuat banget. Semangatnya itu choose love. Jadi contoh nyata gimana kita bisa bertahan ngadepin pukulan takdir yang nggak bisa kita kontrol. Nah, ini nyambung ke perbedaan penting yang Debala. Yang istilah Belanda itu ya, vale sama patch. Gimana tuh bedainnya? Nah, ini menarik. Jadi vale itu lebih ke kegagalan umum yang mungkin ada peran kita di dalamnya. Gagal ujian karena kurang belajar misalnya, atau proyek kerjaan meleset. Ada unsur pilihan atau tindakan kita lah. Oke. Terus kalau patch? Nah, patch ini lebih ke apes aja. Nasib buruk. Sesuatu yang nimpa kita dan kita nggak bisa apa-apa buat nyegahnya. Kayak sakit tiba-tiba atau bencana alam. Daibakin bilang akar kata patch itu nyambung ke kata pitch dalam bahasa Inggris. Yang artinya gelap pekat. Nunjukin kalau ini emang suram dan ya nggak bisa dihindari gitu. Jadi paham bedanya ini bisa ngubah cara kita nanggepin kegagalan ya. Misalnya, jadi nggak terlalu nyalahin diri sendiri kalau itu sebenarnya patch. Tepat, itu bisa ngebebasin banget loh. Nggak usah ngerasa bersalah buat sesuatu yang emang di luar kendali. Nah, kalau untuk fail, ini jadi pintu buat nanya. Oke, salahnya di mana ya? Apa nih yang bisa dipelajarin? Jadi tujuannya bukan buat jadi suka gagal ya, tapi lebih terbuka sama pelajarannya.
Betul, bukan buat meratapi, tapi buat belajar. Dia ngutip Carl Jung juga kan, yang bilang kesalahan itu bukan cuma wajar, tapi fondasi kebenaran. Justru dari yang nggak berhasil itu kita jadi paham. Ini jadi ingat soal bedain rasa sakit sama penderitaan yang Day bahas juga. Itu gimana tuh? Intinya gini, rasa sakit itu seringnya nggak bisa dihindari. Ya kejadian buruknya itu. Sakitnya ya sakit aja. Tapi penderitaan, nah ini beda. Penderitaan itu cerita yang kita ulang-ulang terus di kepala kita soal rasa sakit itu. Kita yang bikin ceritanya, kita yang nambahin dramanya. Oh, jadi kita bisa milih buat nggak memperpanjang penderitaannya. Kurang lebih gitu. Dia ngambil inspirasi dari pemikiran Buddhis juga sih. Kita bisa akui rasa sakitnya, tapi nggak perlu terus-terusan kejebak di situ. Jadi, nerima kalau hal buruk bisa terjadi, itu malah bikin kita lebih menghargai yang baik-baik gitu ya? Persis. Kayak kutipan Dostoyevsky yang dia pakai itu, makin gelap malamnya, makin terang bintangnya. Justru karena kita sadar kita rapuh, sadar kita bisa gagal, hidup jadi terasa lebih, lebih kaya, lebih nyata. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda. Filosofi itu ngajak kita buat nggak lihat gagal sebagai aib, tapi sebagai data. Sebagai bagian dari proses belajar, proses tumbuh yang ya nggak bisa dihindari. Ini pengalaman manusiawi banget. Iya, pesan utamanya tuh kalau kita berani ngakuin kemungkinan gagal, sebenarnya kita udah ngurangin kekuatannya buat nyakitin kita. Kadang kan takutnya itu yang lebih nyiksa daripada kejadian gagalnya sendiri. Bener banget. Nah, ini ada pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Coba deh perhatiin, rencana-rencana dalam hidup Anda sekarang. Ada nggak yang rasanya kaku banget? Atau jangan-jangan itu bukan rencana Anda asli? Terus nanti kalau ketemu kemunduran lagi, coba berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, ini lebih kerasa kayak fall atau pitch ya? Dan yang paling penting, oke, dari kejadian ini, apa nih satu hal aja yang bisa saya ambil pelajarannya? Bagian kedua. Oke, selamat datang kembali di sesi bedah mendalam kita. Kali ini kita punya banyak catatan dan rekaman nih dari Anda soal tema yang menarik banget. Kegagalan. Iya, betul. Banyak insight yang kayaknya muncul berulang ya dari sumber-sumber ini. Nah, itu dia. Jadi misi kita sekarang bongkar semua ini. Cari 2 aha momen penting. 2 prinsip kunci lah yang bisa bantu Anda ngelihat kegagalan, ya, dari kacamata yang beda. Siap. Mulai dari mana nih? Kita mulai dari kutipan filsuf Alain de Botton yang Anda tandai ini. Bunyinya, perbedaan antara harapan dan keputusasaan adalah cara berbeda menceritakan kisah dari fakta yang sama. Gimana? Menarik kan? Wah, itu dalam banget sih. Dan pas banget jadi pembuka. Karena ini langsung nyambung ke temuan pertama yang sering banget muncul di catatan Anda. Oh iya, apa tuh? Prinsip yang paling dasar yang pertama, kegagalan itu ya fakta, bukan vonis mati gitu. Kegagalan itu fakta, bukan vonis. Oke, coba kita gali lebih dalam. Maksudnya gimana tuh? Ya sumber-sumber Anda tuh kayak bilang ini tuh hukum alam aja gitu. Kayak gravitasi, kayak oksigen. Gagal itu ada, pasti kejadian, nggak bisa dihindari selamanya. Bagian dari proses belajar, tumbuh gitu ya. Betul, kayak kata mantan prajurit SAS, Andy McNabb yang ada catat itu, dia bilang kegagalan itu ya bagian dari proses buat mencapai tujuan, semua orang ngalamin kok. Jadi semacam penyeimbang ya, semua orang kena. Bisa dibilang gitu. Nah yang penting banget di sini, yang diulang-ulang terus di materi Anda, itu gimana kita bisa misahin fakta kegagalannya sama emosi yang nempel di situ. Oke. Jadi faktanya mungkin netral ya. Tapi emosinya yang bikin sakit gitu. Bener banget. Dan emosi ini ya sebenarnya bisa kita kelola loh sampai batas tertentu. Catatan Anda juga negesin, penting buat nggak terlalu kepengaruh omongan orang lain soal kegagalan kita. Kan sering bias tuh penilaian mereka. Iya juga ya. Itu ngingetin saya sama cerita Biksu Zen, Haimin Sunim, yang ada di rekaman Anda itu. Oh yang soal jeda panjang pas wawancara itu? Nah, iya. Disebutin di situ kalau jeda dia itu awalnya bisa bikin panik gitu kan yang nanya, tapi ternyata dia sengaja ngasih ruang. Ruang buat observasi, ngamatin dulu sebelum bereaksi. Persis. Dia bilang kan, inti meditasi itu bukan cuma nyari damai, tapi lebih ke
sadar sama apa yang terjadi di pikiran Anda secara jelas. Nah, ini dia kuncinya buat ngadepin kegagalan. Bisa nggak kita ngelihat kejadiannya fakta bahwa sesuatu nggak sesuai rencana secara objektif dulu, tanpa buru-buru menjudge diri sendiri atau kasih label negatif. Jadi kayak tahan dulu reaksinya ya. Iya, kayak kata Sunim lagi, setiap kali kita merasa sangat tidak bahagia, itu karena kita nolak apa yang ada. Tantangannya yaitu, terima dulu faktanya, amati, sumber Anda nyebut ada diri pengamat di dalam diri kita. Diri pengamat. Iya, bagian dari kesadaran kita yang bisa ngelihat pikiran dan emosi tanpa ikut ke bawah arus gitu. Jadi, dia bisa misah dari emosi dan nentuin respon selanjutnya. Oke. Mengamati dulu baru merespons. Nah, ini kayaknya nyambung ke prinsip kunci kedua yang juga kuat banget dari materi Anda ya. Betul, prinsip kedua, Anda bukanlah pikiran terburuk Anda. Wah, ini juga dalam. Maksudnya gimana tuh? Sumber Anda kan nanya, kalau semua suara negatif di kepala itu dimatiin, Anda masih ada nggak? Ya jelas masih ada lah ya. Nah persis, ini langsung nyerang jebakan yang sering banget dibahas di catatan Anda. Kita itu sering banget ngaitin harga diri kita sama pencapaian luar. Nilai bagus, jabatan, pujian orang. Oh, jadi kayak nyari validasi dari luar gitu ya? Iya, dan seringnya itu cuma buat nutupin rasa kurang di dalam diri, tapi nggak pernah benar-benar bikin puas jangka panjang. Kita jadi bingung antara siapa diri kita sama apa yang kita lakukan atau kita capai. Contohnya yang paling jelas dari Mo Gaudat itu ya, mantan petinggi Google X yang Anda sorot ceritanya. Iya, Mo Gaudat itu cerita luar biasa sih. Sukses banget secara materi, mobilnya belasan katanya, tapi ngaku nggak bahagia. Terus pendekatannya unik banget ya, dia malah nganalisis ketidakbahagiaannya kayak masalah teknis aja gitu. Bener, kayak ngoprek mesin gitu ya. Dan dia nemu semacam persamaan kebahagiaan versinya dia. Kebahagiaan itu lebih besar atau sama dengan persepsi kejadian dikurangin ekspektasi hidup. Ribet juga rumusnya. Tapi intinya... Ya, intinya sih kelola ekspektasi Anda. Dan yang lebih penting lagi, sadari kalau Anda itu bukan pikiran Anda. Anda bisa ngendalin otak Anda. Otak itu kayak organ aja, tugasnya yang menghasilkan pikiran. Tapi Anda bukan pikiran itu. Kayak jantung pompa darah tapi kita bukan darahnya gitu ya. Nah, analogi bagus itu. Kita bisa ngelatih otak. Malah dia sampai ngasih nama lucu kan buat suara kritis di kepalanya, Becky. Iya, Becky. Itu kocak sih idenya. Logikanya juga masuk akal ya. Masuk akal banget kalau kita punya teman beneran namanya Becky, yang kerjaannya ngeritik terus, negatif terus, pasti males kan kita dengerin dia. Pasti dihindarin lah ya. Nah, kenapa kita mau dengerin si Becky yang ada di kepala kita sendiri? Dia nyaranin buat nantang pikiran negatif itu. Tanya aja Becky, buktinya mana gitu. Tantang si Becky, oke? Nah, aplikasi paling kuat dari prinsip ini, yang juga agak menyentuh ya di materi Anda, itu pas Gaudat kehilangan putranya Ali. Iya, itu momen yang luar biasa sih gimana dia menerapkan ini. Pikiran otomatis yang muncul kan pasti ahli meninggal. Berat banget itu. Banget. Tapi dia nggak tenggelam di situ kan? Nggak. Dia secara sadar kayak ngajak ngomong otaknya sendiri. Dia jawab, iya otak. Tapi Ali juga hidup. Wah. Itu langsung ngubah fokusnya kan. Dari sakitnya kehilangan, jadi rasa syukur buat 21 tahun kehidupan Ali. Ini nunjukin betapa kuatnya kita kalau bisa milih narasi di kepala kita sendiri. Bener banget. Kayak kata Eckhart Tolle yang juga Anda kutip itu ya, penyebab utama ketidakbahagiaan bukanlah situasi, tetapi pikiran Anda tentangnya. Persis, situasinya mungkin berat, tapi pikiran kita tentang situasi itu yang seringkali bikin lebih menderita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, 2 intisari utama dari semua sumber Anda ini. Pertama, terima kegagalan. Anggap aja fakta netral. Amati dulu, jangan langsung kebawa emosi. Pisahkan fakta dari perasaan. Kedua, ingat kalau Anda itu beda dari suara-suara negatif di kepala Anda. Anda punya kuasa buat nanyain suara itu, nantang si Becky tadi, dan milih pikiran mana yang mau Anda dengerin. Betul. Anda yang pegang kendali atas narasi internal Anda. Atau kayak kata bintang pop Mabel yang Anda catat, Anda nggak harus jadi yang terbaik, cukup coba yang terbaik. Fokus ke usaha, bukan cuma hasil akhir. Oke, mantap banget rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat direnungkan ya. Dari semua materi ini, kalau kegagalan itu cuma fakta, dan Anda itu bukan pikiran negatif Anda tentang fakta itu. Kira-kira
cerita apa nih yang bakal Anda pilih secara sadar buat diceritain ke diri sendiri pas ngalamin kemunduran berikutnya? Pertanyaan bagus tuh. Dan gimana kalau kita coba beneran, praktek sederhana tadi? Mengamati dulu, baru milih pikiran kita. Gimana itu bisa ngubah keseluruhan pengalaman Anda soal kegagalan? Coba direnungkan ya. Bagian ketiga. Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini nih kita mau coba gali lebih dalam soal dua hal yang kayaknya banyak banget dialami ya, berdasarkan sumber-sumber yang udah kita kumpulin. Iya, betul. Yang pertama itu soal perasaan, kayak gagal banget gitu di usia 20-an. Terus yang kedua soal ngelihat putus cinta itu, ya bukan akhir dunia lah. Dua tema yang berat tapi penting ya. Banget. Jadi misi kita yaitu cari insight penting dari pengalaman-pengalaman ini. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini lumayan bikin kaget sih. Ternyata rasa gagal di usia 20-an itu umum banget. Super umum malah. Iya. Bukan cuma gagal tes SIM atau nggak dapat kerjaan idaman gitu. Tapi lebih ke perasaan. Gagal ngejalanin DKD itu aja. Kayak perasaan overall gitu ya? Iya. Chef Samin Nosrat aja bilang, saya gagal berkali-kali, gede-gedean, di usia 20-an. Terus-menerus. Wah, dalam ya. Pernah ngerasain nggak sih? Oh, pasti relate lah, banyak yang dengerin juga. Dan yang menarik dari sumber kita tuh, gimana ini kontras banget sama ekspektasi umum. Ekspektasi gimana tuh? Banyak yang mikir kan, wah masa remaja tuh yang paling berat, penuh drama gitu kan. Tapi ternyata usia 20-an ini yang sering jadi arena tempur sebenarnya. Arena tempur antara apa? Antara harapan yang seringnya ketinggian ya, pengen karir bagus, sosialisasi heboh, hubungan mapan, udah mikirin pensiun pula. Iya. Sama kenyataan, habis lulus sekolah atau kuliah, yang seringnya malah, nggak bingung arah, nggak ada struktur yang jelas, jadi kayak ada gap gede banget di situ. Benar banget. Dan kayaknya ada tekanan double ya di zaman sekarang. Di satu sisi, kita kayak didorong gitu buat, ayo nikmatin masa muda. Harus kelihatan happy, keren di sosmed. Iya, performatif banget jadinya. Nah, tapi di sisi lain, ada tuntutan juga buat bangun fondasi hidup. Karir, duit, hubungan serius. Kayak Fern Cotton tuh, dia cerita sampai pengen jadi orang lain, ngerasa nggak cukup keren, nggak cukup pinter, nggak cukup baik. Jadi ada pergulatan di dalam diri gitu ya. Betul, dan pergulatan itu makin parah karena kondisi luarnya juga nggak mendukung kadang. Maksudnya? Iya, sumber kita nunjukin adanya tekanan finansial, sewa mahal, cari kerja susah banget, kompetitif. Nah, itu semua terjadi pas kita lagi proses nyari jati diri. Waduh, double ya bebannya. Iya, ditambah lagi cemas terus mikirin, ini pilihan hidup gue udah benar belum ya? Terus harus pura-pura sukses di medsos. Oh iya, benar. Ironis kan? Kita sering dengar dance like nobody's watching. Tapi rasanya malah semua orang liatin, ngejudge. Tekanannya nyata banget. Tapi, ini kabar baiknya nih. Buat kamu yang lagi ngerasa gitu, kamu gak sendirian. Banyak banget tokoh-tokoh keren yang ternyata juga pernah ngalamin masa sulit di usia 20-an mereka. Nah, ini penting. Sumber kita nyebutin ada Fern Cotton, tadi Dolly Alderton, Lily Allen, bahkan Phoebe Waller-Bridge. Katanya pengalaman kencan dia yang gagal itu malah jadi inspirasi buat serial Fleabag itu. Oh, menarik ya. Terus ada John Kress juga yang cerita soal perjuangannya ngelawan kecanduan. Jadi, benang merahnya dari cerita-cerita ini? Benang merahnya, kalau kita lihat dari sumber-sumber ini, itu soal resilience atau ketahanan. Bisa ngelewatin dekade ini aja tuh udah pencapaian loh. Bener juga ya. Banyak yang justru baru nemu kepuasan, nemu diri sendiri itu di usia 30-an atau 40-an. Rachel tuh ngasih analogi bagus. Kita matang di waktu yang beda-beda. Kayak buah prem nggak bisa dipaksa matang barengan. Suka analoginya. Jadi pesan intinya, kalau kamu sekarang ngerasa tersesat, itu bukan berarti gagal selamanya. Justru di sini nih pelajaran paling berharga sering muncul. Kamu lagi proses matang aja. Menarik banget ya, gimana kegagalan itu malah jadi bagian proses. Nah, ini nyambung nih ke tema kedua kita, dari sumber yang sama, putus cinta. Ini juga topik sejuta umat ya. Iya, nggak bisa bohong lah, rasanya pasti sakit banget. Bikin ragu sama diri sendiri, ngerasa salah pilih, kehilangan banget pokoknya. Nigel Slater aja sampai bilang rasanya kayak keracunan makanan. Duh,
intens banget emang rasanya kayak lagi berduka gitu. Tapi sumber kita ini ngasih perspektif lain yang oke juga. Gimana tuh? Meskipun sakitnya luar biasa, putus cinta itu biasanya bukan tragedi dalam arti harfiah ya, kecuali ada kematian beneran ya. Oke. Mo Gaudat misalnya, dia bilang setelah lewat beberapa waktu, kebanyakan orang malah bersyukur udah nggak sama mantannya lagi. Sering denger juga sih itu. Terus Alain de Botton nambahin, hubungan itu mau romantis atau temenan biasa, datang buat ngajarin kita sesuatu. Jadi pas hubungan itu berakhir, bukan berarti kita gagal total, tapi lebih kayak evolusi gitu. Pelajarannya udah selesai kita ambil. Kayak anak udah gede terus keluar rumah. Oh gitu ya ngelihatnya. Iya, Haimin Sunim juga ngingetin, kalau kita ditolak, itu seringnya bukan karena kita kurang baik, tapi emang nggak cocok aja. Ini penting banget buat geser cara pandang kita. Jadi ini berlaku nggak cuma buat pacaran lama ya, tapi juga buat pertemanan atau mungkin hubungan yang singkat banget gitu. Bisa jadi, sumber kita juga nyinggung itu kok. Andrusko cerita gimana bahkan ketemu orang sebentar aja bisa ngasih pelajaran penting soal diri kita. Terus Vicky McClure juga bilang, kadang kalau lihat ke belakang suka mikir, ih bodoh banget ya gue dulu. Tapi justru dari situ kita belajar. Jadi rasa sakitnya itu ada gunanya gitu ya, punya fungsi. Tepat. Fungsi utamanya kalau kita rangkum dari berbagai pandangan di sumber kita, itu buat bangun realisme sama kesadaran diri. Oke. Pengalaman putus cinta sepahit apapun itu kayak maksa kita buat ngeliat peran kita sendiri dalam hubungan itu. Belajar ngomongin kebutuhan kita lebih jelas nanti. Bukan nyalahin diri sendiri tapi ya. Bukan. Itu intinya. Tapi lebih ke memahami pola, terus belajar dari situ. Nah, pelajaran dari hubungan yang gagal ini justru jadi modal berharga banget buat bangun hubungan yang lebih sehat ke depannya. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya temuan utama dari deep dive kita kali ini. Pertama, ngerasa gagal atau bingung di usia 20-an itu wajar banget, normal. Malah bisa dibilang bagian dari proses jadi dewasa di zaman sekarang. Iya, bagian dari pekatnya lah. Kedua, putus cinta. Sakitnya emang luar biasa, tapi itu bukan tragedi akhir dunia. Justru bisa jadi guru yang berharga banget buat ngebentuk ketahanan, realisme, sama pemahaman diri kita. Dua-duanya pengalaman formatif ya. Banget. Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan aja buat kamu renungin. Mungkin nggak sih justru pengalaman-pengalaman yang sekarang rasanya kayak kegagalan atau patah hati ini, yang mungkin lagi kamu alamin banget sekarang, itu sebenarnya bukan penghalang, tapi malah jadi fondasi penting yang lagi dibangun buat kebijaksanaan, buat kebahagiaan, buat ngerti diri sendiri lebih dalam nanti di masa depan. Wow. Gimana kalau kematangan yang kamu cari-cari itu justru lagi ditempa, lagi diukir lewat kesulitan yang kamu hadapi sekarang ini? Coba direnungkan deh. Bagian keempat. Selamat datang kembali di Selaman Mendalam kita. Hari ini kita punya materi menarik nih tentang filosofi. Ya, sebuah filosofi yang cukup unik ya. Betul. Intinya sih gimana mengubah cara kita lihat kegagalan dan juga soal melepaskan diri dari ide kaku tentang masa depan kita. Siap kita Dali? Siap. Jadi kita bakal lihat gimana kegagalan itu sebenarnya bisa jadi ya semacam data intelijen pribadi gitulah. Dan juga mempertanyakan seberapa perlu sih kita terikat sama diri ideal di masa depan. Oke, menarik. Mari kita langsung ke gagasan pertama. Kegagalan itu bukan rapor merah, tapi data. Sumber Anda nih cerita dari wawancara podcast, ada temuan menarik soal gender. Katanya banyak perempuan itu merasa sering banget gagal. Sementara, beberapa laki-laki awalnya malah bilang, wah, saya kayaknya nggak pernah gagal, gitu. Nah loh, tapi ini bukan soal sombong katanya ya. Bukan itu intinya. Sumber ini ngaitinnya ke struktur sosial. Bagaimana posisi kita di masyarakat, itu bisa membentuk cara kita lihat rintangan. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya mereka yang mungkin posisinya lebih aman atau mapan, cenderung lihat gagal itu ya cuma hambatan kecil aja, bisa dilewati. Oke. Tapi yang lain, mungkin lebih gampang menyerap kegagalan itu jadi kayak bukti kalau diri mereka memang kurang. Diinternalisasi gitu. Wah, dalam juga ya. Jadi gimana kalau kita coba pinjam sedikit aja nih, mungkin 5% gitu, sikap memantul ini. Nah, itu dia poinnya. Bukan jadi cuek ya, tapi mengubah respons gitu. Dari, aduh, gagal lagi, jadi,
Oke, data baru masuk. Persis, kayak ilmuwan aja di lab. Eksperimen yang katakanlah hasilnya negatif, itu bukan berarti ilmuannya gagal total kan? Iya juga ya. Justru itu data penting. Oke, cara ini nggak works. Malah bikin kita lebih dekat ke solusi yang beneran jalan. Semacam proses eliminasi. Ini kalau diterapkan ke misalnya dunia kencan zaman sekarang bisa berguna banget nih kayaknya. Bisa jadi, bisa jadi. Kencan pertama nggak lanjut, ya bukan berarti saya jelek atau saya ditolak, tapi ya oke, data menunjukkan kami nggak klik, gitu kan. Jadi bantu kita fokus. Tepat, menyaring. Ada cerita menarik juga nih dari Deborah Frances White, kreator The Guilty Feminist. Dia cerita soal kelas improv komedi. Oh ya, gimana tuh? Gurunya, untuk melawan rasa takut dan ego murid-muridnya, nyuruh mereka semua teriak bareng-bareng, kami payah dan kami suka gagal. Unik juga ya caranya. Tujuannya apa tuh? Ya untuk menormalkan kegagalan itu secara grup. Kalau semua orang udah oke dengan kemungkinan tampil jelek, rasa malu personal jadi berkurang drastis. Masuk akal. Jadi egonya nggak kesenggol gitu ya? Betul. Malah ada latihan yang lebih ekstrim. Namanya scene enough. Scene enough. Iya, jadi satu komedian improv terus aja tampil sampai penonton terakhir itu cabut karena bosan. Waduh, kedengerannya nyiksa banget. Banget. Tapi kata Frances White, ini justru bikin fokusnya pindah, bukan ke bakat si komedian, tapi ke proses gimana caranya nahan penonton, terus-menerus nyaring apa yang nggak berhasil. Oh, jadi balik lagi ke ide awal tadi ya. Pisahkan diri dari hasil. Kegagalan itu jadi alat pengumpul data. Iya, Frances White juga menerapkan ini pas ngajar orang buat audisi. Tujuannya bukan harus dapat peran, tapi kumpulin data cara audisi terbaik buat saya tuh gimana. Hasilnya? Ironisnya, malah banyak yang dapat peran. Mungkin karena tekanannya hilang ya, jadi lebih lepas. Nah, itu dia. Saat ego nggak terlalu dominan, kita malah bisa tampil lebih baik. Jadi intinya dari bagian pertama ini, coba deh lepasin sedikit rasa takut gagal dan ego kita. Lihat kegagalan sebagai, ya umpan balik aja, data. Setuju. Dan ini nyambung banget ke gagasan kedua. Betul. Gagasan kedua ini juga nggak kalah bikin mikir. Katanya nggak ada tuh yang namanya diri Anda di masa depan yang pasti. Ini menantang pandangan umum ya. Iya kan? Sumber ini agak kritis sama rencana jangka panjang yang kaku banget, kayak rencana 5 tahunan gitu. Penulisnya cerita rencana 5 tahun dia selalu gagal, dan malah bikin dia ngerasa gagal terus karena ekspektasinya nggak ketemu. Ini nyentuh poin penting sih. Ekspektasi yang terlalu tinggi atau terlalu kaku, itu bisa jadi pencuri kebahagiaan. Maksudnya? Ya kalau kita terlalu fokus ngejar sosok sempurna di masa depan, yang mungkin juga ilusi atau dipengaruhi orang lain, kita jadi lupa sama diri kita yang sekarang. Kita jadi nggak happy sekarang. Kayak resolusi tahun baru gitu ya. Seringnya kan targetnya ambisius banget. Lari maraton padahal nggak suka lari. Nah, itu contoh bagus. Jadi vegan padahal suka banget keju misalnya. Itu kan sering karena tekanan sosial biar jadi versi terbaik. Tapi kita lupa nanya, ini beneran gue mau nggak sih? Persis. Lalu pas nggak tercapai, kita merasa gagal. Padahal mungkin rencananya ada yang dari awal nggak pas buat kita. Kita bisa kok motivasi diri dengan cara lain. Cara lain gimana? Ya, dengan mencari kepuasan dan penerimaan diri saat ini. Menghargai diri kita apa adanya sekarang, bahkan dengan kekurangannya. Ada cerita lagi nih dari penulis Kristen Ropenen. Dia dulu punya bayangan jelas banget soal hidupnya. Gimana tuh? Usia 32, dia harus udah nikah dan punya anak. Udah ditetapin gitu. Pas usianya nyampe 32, dia sadar. Bukan cuma dia belum punya itu, tapi dia nggak menginginkannya lagi. Diri masa depan yang dia bayangin itu ternyata beda banget sama diri dia yang sebenarnya saat itu. Dia merasa kayak terbebani harus menyenangkan sosok imajiner itu. Wah, ini relate banget pasti buat banyak orang. Bahayanya kalau kita tarik ke gambaran besar. Kita bisa jadi mengorbankan apa yang kita mau sekarang demi sosok masa depan yang belum tentu kita inginkan nanti. Jadi merencanakan masa depan itu salah dong, kayak nabung pensiun gitu. Oh, bukan gitu. Merencanakan masa depan itu perlu. Nabung pensiun itu kan tindakan nyata sekarang untuk masa depan. Itu beda. Yang bahaya itu kalau kita terobsesi sama visi yang sangat spesifik, kaku, dan mungkin gak realistis. Misalnya, saya harus jadi miliarder, punya yacht sebelum umur 40. Kalau itu jadi satu-satunya fokus dan bikin kita cemas terus-terusan sekarang, ya itu masalah. Oke, paham. Nah, si penulis sumber ini, setelah dia melepaskan rencana kakunya, Gimana jadinya?
Dia malah nemu ruang buat hal-hal tak terduga. Kayak kesempatan tinggal di LA 3 bulan yang ternyata mengubah hidupnya jadi lebih baik. Hidupnya jadi lebih cair, fleksibel. Nah, itu dia. Intinya, coba deh perhatikan diri Anda saat ini. Kebutuhan Anda, keinginan Anda, sekarang. Masa depan tuh kan belum terjadi. Dan potensinya justru di ketidakpastian itu ya. Bisa jadi, Anda nanti akan berurusan kok sama diri Anda di masa depan. Pas Anda ketemu dia nanti, fokus aja sama langkah di depan mata sekarang. Oke, jadi rangkumannya nih, buat kita semua yang dengerin, 2 ide utama dari selaman mendalam kita kali ini. Pertama, Coba lihat, kegagalan itu bukan sebagai label permanen, tapi sebagai data, informasi berharga buat langkah selanjutnya. dan yang kedua, fokus ke diri Anda yang sekarang, keinginan Anda sekarang. Jangan terlalu terikat sama bayangan kaku soal siapa Anda seharusnya nanti di masa depan. Betul. Dan mungkin ini bisa jadi pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita pegang 2 gagasan ini, kira-kira keputusan kecil apa ya hari ini yang bisa kita lihat bukan sebagai potensi gagal, tapi sebagai eksperimen kecil. Eksperimen untuk apa tuh? Eksperimen untuk ngumpulin data. Data tentang diri Anda sendiri dan tentang apa sih yang sebetulnya cocok dan berhasil buat Anda? Bagian kelima. Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita mau gali sesuatu yang mungkin agak lawan arus ya. Gimana kalau mengakui ya, kerentanan kita, bahkan kegagalan kita, itu justru sumber kekuatan terbesar. Aneh nggak sih kedengarannya? Iya, biasanya kan kita diajarin buat nutupin ya, biar kelihatan kuat. Nah, itu dia. Materi kita kali ini dari kutipan buku Filosofi. Ini isinya refleksi penulisnya, sama ada kisah-kisah pribadi yang, wah, lumayan bikin merinding juga sih. Kita fokus ke prinsip kegagalan nomor 7 di buku itu. Intinya, mengakui kerentanan itu kunci buat koneksi dan ketahanan diri. Betul banget. Jadi misi kita hari ini tuh pengen ngajak Anda ngelihat lebih dekat, kenapa sih buka-bukaan soal ya ketidaksempurnaan kita itu bukan tanda kita lemah, malah bisa jadi jalan ke hidup yang lebih jujur, hubungan yang lebih lebih dalam gitu. Semoga ini bisa bantu Anda melihat pengalaman sulit Anda dengan cara baru ya. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Mari kita mulai dari intinya deh. Jadi gagasannya tuh gini. Jujur soal kerapuan kita, itu ternyata bisa bangun jembatan paling kuat ke orang lain. Sekaligus juga bangun kekuatan terbesar di dalam diri kita sendiri. Kayak ngelatih otot gitu loh. Kekuatan emosional kita tumbuh justru pas kita berani pakai, berani merasa. Setuju, analogi otot itu pas banget. Ini soal hidup tanpa pura-pura kan, di mana Anda diterima apa adanya. Kayak kata komedian David Baddiel, mengakui gagal itu selalu ekspresi kekuatan. Dan Dame Kelly Holmes juga nambahin, nggak apa-apa kok bilang kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, sederhana tapi penting banget. Betul. Dan ini bukan cuma soal perasaan enak aja ya. Ada risetnya, Brené Brown, peneliti terkenal soal ini, dia nemuin kalau rasa malu atau shame itu hidup subur kalau kita diam aja. Tapi kata dia, rasa malu itu nggak bisa bertahan kalau diungkapkan, nggak bisa bertahan dari empati. Gitu, jadi keterbukaan itu obatnya. Wah, menarik. Jadi kalau kita berani ngomong. Iya, pas Anda berani cerita, seringnya Anda baru sadar, oh ternyata gue nggak sendirian ngalamin ini, bebannya jadi lebih ringan gitu. Justru ketidaksempurnaan itu yang bikin kita manusiawi, yang bikin kita nyambung. Nah, di sumber ini banyak banget contoh nyata yang kuat. Ada John Kress, jurnalis. Dia berani banget cerita soal perjuangannya lawan kecanduan heroin, 10 tahun loh. Wow, lama juga ya. Iya. Titik baliknya itu pas istrinya bilang, kamu bunuh diri pelan-pelan. Ini harus stop. Momen keterbukaan yang, ya brutal, tapi perlu banget kayaknya. Momen kayak gitu sering jadi pemicu ya, keterus terangan. Walau sakit, bisa buka jalan baru. Kisah Charles ini nunjukin gimana pengakuan itu langkah awal buat pulih. Tepat. Terus ada lagi, Lem Sisay, dia penyair. Dia cerita masa kecilnya penuh trauma emosional di panti asuhan di Inggris. Dia merasa diajarin buat jadi nggak kelihatan, nggak berharga. Kebayang nggak sih bebannya?
Itu berat banget pasti. Kisah sisa ini nunjukin gimana omongan orang luar bisa bentuk cara kita mandang diri sendiri ya. Dengan dia cerita, dia nggak cuma proses trauma, tapi juga nantang omongan itu. Jadi ingat kata penyair Charlie Cox yang juga dikutip di sini. Yang paling pribadi, itu yang paling universal. Oh iya, benar juga ya. Pengalaman Sisay, walau unik, nyentuh isu universal soal nyari jati diri, soal diterima. Bener banget. Ada juga Camilla Turlow, mungkin ada yang kenal dari reality TV. Dia jujur banget soal kecemasan parah yang dia alami. Tekanan antara citra di publik sama apa yang dia rasain di dalam. Bahkan sampai mikir mau mengakhiri hidup. Dia cerita gimana kecemasan itu bisa bikin dia lumpuh total. Nah, ini contoh bagus soal benturan citra dan realita. Kejujuran Turlow ini penting karena nantang anggapan kalau orang yang kelihatannya sukses di luar itu pasti baik-baik aja dalamnya. Justru pas dia rentan gitu, orang jadi lebih bisa merasa nyambung sama dia. Iya sih. Dan yang mungkin paling bikin tersentuh ya, itu kisah Johnny Benjamin. Dia didiagnosis gangguan skizoafektif, kondisi mental yang kompleks. Suatu hari, dia udah di pinggir jembatan, siap loncat. Tapi ada orang asing berhenti, ngajak ngobrol, nunjukin rasa peduli. Momen itu nyelamatin dia. Ya ini dia inti kekuatan koneksi antar manusia. Tindakan simpel orang asing itu, satu momen empati, itu secara harfiah ngelamatin nyawa. Filsuf Alain de Botton bilang tindakan kayak gitu itu tindakan kemurahan hati yang luar biasa. Ini nunjukin gimana kerentanan kita kalau ketemu empati orang lain bisa jadi titik balik yang kuat banget. Bener. Dan keberanian Benjamin buat cerita setelahnya itu juga nginspirasi banyak orang kan? Iya. Saya jadi mikir nih, contoh-contoh tadi kan luar biasa ya. Tapi gimana sama penulis bukunya sendiri? Dia nerapin nggak sih prinsip ini ke dirinya? Pertanyaan bagus, dan jawabannya iya. Dia terbuka banget soal kegagalannya sendiri. Dia cerita perjuangannya soal kesuburan, ikut program bayi tabung yang gagal, terus pengalaman keguguran yang sakit banget dan sering dianggap sepele ya. Aduh. Sama perceraiannya juga. Dia merasa prinsip filosofi ini bantu dia banget buat ngolah rasa sedihnya itu. Gimana caranya? Kok bisa filosofi kegagalan malah bikin tenang pas lagi sakit hati gitu? Agak susah ngebayanginnya. Kuncinya gini, dia belajar melihat kegagalan itu sebagai peristiwa yang kejadian sama dia, bukan sebagai siapa dia sebenarnya. Ini perubahan cara pandang yang penting banget. Oh, jadi dipisahin ya antara kejadian sama identitas diri. Betul, mengakui asa sakitnya, tapi nggak ngebiarin rasa sakit itu jadi label dirinya. Itu ngasih dia semacam ketenangan gitu, walau lagi di tengah badai emosi. Nah, ini ngarahin kita ke cara baru ngelihat sukses. Wah, menarik nih. Kita kan seringnya dengar sukses itu ya jabatan, duit, terkenal gitu ya. Tapi buku ini kayaknya nantang itu. Tepat sekali. Sumber ini bilang kalau sukses sejati itu lebih ke dalam diri. Sejauh mana kita kenal diri kita, hidup jujur sama diri sendiri, bangun hubungan yang benar-benar berarti. Kegagalan, kayak kata Truman Capote yang dikutip di sini, bisa jadi bumbu yang ngasih rasa ke kesuksesan. Tapi lebih dari itu, belajar dari gagal itu bantu kita jadi versi diri kita yang lebih utuh. Itu sendiri udah sukses ya berarti? Iya, bisa dibilang gitu. Justru dengan hadapin kegagalan, kita bisa mulai lepasin perasaan nggak cukup baik yang sering ngejar-ngejar kita. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih dari deep dive kita kali ini, pesan utamanya itu merangkul kerentanan dan kegagalan itu bukan akhir dunia. Malah bisa jadi itu awal dari kekuatan, koneksi, dan hidup yang lebih jujur, lebih otentik. Kegagalan itu ternyata terus ngajarin kita soal siapa diri kita. Persis. Dan sumber ini ditutup dengan gagasan yang kuat. Kegagalan itu bisa jadi salah satu guru terbaik kita. Ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih bijak, lebih tangguh. Ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Pelajaran berharga apa ya tentang diri Anda yang mungkin kelewat kalau Anda selalu berusaha ngindarin gagal? Gimana kalau lain kali Anda coba hadapi dan belajar dari kegagalan itu?